ini gambaran umumnya. Mungkin ada yang pakai handphone agak susah lihat ya. Tapi izinkan saya Paul, saya ada member juga di BTS ya, sama saja. Saya juga seorang trader. Mungkin saya di sini ada yang sedikit saya kenal namanya nih. Tapi mungkin beliau nggak tahu nama asli saya nih. Saya dulu cukup aktif di dunia di dunia trading di Forex Indonesia ini waktu tahun 2012-an ya saya. Waktu itu saya masih aktif di sosmednya, sempat tidak mau aktif lagi, akhirnya saya muncul lagi sekarang karena saya lihat ada opportunity kripto kan. Kriptonya luar biasa, sekarang BTS memberikan artificial intelligence bot yang luar biasa. Tadi Pak Timo ada menjelaskan beberapa kelebihan BTS bot. Mungkin saya rangkum aja dalam satu gambar ini, ya cara kerja bagaimana si BTS bot ini bekerja dan kenapa kami trader-trader maupun investor yang mungkin kalau misalnya ada yang kenal background teman-teman kita yang di BTS komunitasnya itu semua rata-rata trader yang berpengalaman. Kenapa mereka mau pakai BTS bot? Kenapa nggak pilih bot-bot lainnya? Inilah kenapa, inilah alasannya. Karena ada apa? Di sini jelas ada dual strategi di BTS bot. Jelas banget, ada dual strategi. Nah, ini sudah hampir ya, enggak sama, tapi hampir mendekati bagaimana cara kita melakukan investasi di dunia kripto. Yang pertama adalah kita biasanya kalau main di kripto itu kita pantaunya 10 aset. Oke, 10 aset market itu, 10 aset koin itu kita pantau, kita lihat yang mana lagi ada trennya biasanya. Kebetulan kami rata-rata adalah trend following analisis di sisi trend following analisis, sedangkan di yang lainnya mungkin ada yang kontrarian, tapi kita ada di trend following analisis, mungkin itu masih masuk lumrah, oke? Nah, saat ada trend following analisis di antara 10 market itu, yang mana duluan? Kita kan ada budgeting dari 10 itu, kita maunya beli 2 koin. Misalnya kita budgetnya 2 koin aja, kita alokasikan dana 2 koin aja gitu. Tapi pantaunya 10 koin. Ini sudah dilakukan oleh BTS bot, dia pantauin 10 koin, dia mau beli 2 koin, kita bisa setting. Kita mau pantau 10 koin, mau beli 1 koin aja, kita bisa setting. Kita mau pantau 5 koin, kita mau setting beli 1 koin saja, kita bisa setting. Oke. Nah, dari situ ada muncul satu trend following analysis di mana terjadi perubahan harga persentase berdasarkan waktu. Waktunya adalah time frame yang di mana M1, M5, M15, M30, H1, H4, dan D1 hampir mirip dengan MT4, tapi ini tetap di exact count. Oke. Nah, saat ada muncul sinyal seperti itu, dia akan membeli pertama kali di sini. Saya akan gambarkan sebentar. Jadi saat muncul sinyal di sini, dia akan melakukan pembelian pertama di sini. Anggaplah setelah pembelian pertama ternyata enggak untung, udah pakai trend following analysis, sudah pakai market watch, pantau 10 koin, beli di 1 koin yang keluar sinyal duluan ternyata enggak untung juga. Anggaplah seperti itu, kadang akan terjadi ya, kita kan berharapnya langsung profit, tapi ternyata terjadi penurunan. Saat terjadi penurunan, biasanya kalau kita main di Forex atau main di saham, dollar cost averaging, khususnya ya, kita biasanya langsung buy aja. Saat sudah turun 8%, kita beli yuk. Tapi di BTS bot, mohon maaf lagi agak nggak enak badan. Nah, di BTS bot kita harus menunggu konfirmasi lagi 1 kali lagi. Jadi setelah ada 2 aturan untuk membeli di strategi pertama, saat terjadi penurunan anggaplah 3% untuk default ya. Dia harus naik dulu, harus ada konfirmasi, harus ada reversal, harus ada momentum sedikit 1%. Kita bisa setting semuanya kalau kita main custom, ya. Saat dia naik kita harus beli. Ini untuk apa sebenarnya harus turun naik gitu? Seperti yang tadi Pak Januar atau Pak Budi yang tanya. Jadi ini hold-nya lebih sedikit ya Pak. Jadi begini, kalau misalnya kita langsung beli, terjadi penurunan langsung, anggaplah 40%, ya. Anggaplah terjadi penurunan langsung 40%. Jika tidak ada konfirmasi sinyal, akan kebuka semua kan layer kita, Pak. Jadi posisi buy kita akan kebuka semua. Tapi di BTS bot, kalau misalnya dia turun tidak ada konfirmasi 1%, dia cuma baru beli 2 kali, Pak. Jadi beli sini, terus dia ada konfirmasinya di sini. Dia baru beli pembelian kedua di sini. Baru layer kedua buka. Baru turun lagi, harus ada konfirmasi lagi, baru buy lagi. Karena apa? Ini kalau saya lihat bagus sekali dari sudut pandang saya. Kenapa? Karena crash market di kripto itu kadang-kadang 1 menit nggak ada koreksinya, Pak.
Tapi saat dia sudah terjadi high-tech harga, ya, dia akan ada sedikit momentum, dia mungkin udah mulai akan recovery sedikit demi sedikit gitu. Kecuali crash-nya besar sekali. Jadi ini akan membantu kita jika dibandingkan dengan yang tidak ada konfirmasi. Jadi jika dibandingkan dengan yang tidak ada konfirmasi, trigger callback ini namanya callback ya Pak ya, kalau konfirmasi di sini, akan membantu kita saat pasar crash-nya tiba-tiba dalam 1 menit atau beberapa detik sub gitu. Jadi kita akan lebih sedikit melakukan pembelian. Nggak serta-merta langsung turun hajar, turun hajar. Enggak, ini harus ada konfirmasi momentum sedikit. Jadi udah mirip kita invest manual sebenarnya. Kadang kita invest manual seperti ini. Kita sudah beli, anggaplah kita beli saham A. Kita udah beli, ternyata dia turun, ternyata terjadi koreksi, kita anggap koreksi, ternyata kita lihat masih ada sedikit momentum, muncullah sedikit momentum, kita beli. Ini hampir mirip dengan seperti apa yang kita lakukan di dunia investasi kadang. Nah, dan ini sudah otomatis pula kan. Nah, saat dia untuk default, Pak ya, untuk default terjadi 4 kali pembelian di strategi bot pertama. Di sini sudah menjaga sekitar 12% penurunan harga di default. 12 sampai 15% kalau nggak salah. Saya nanti coba lihat lagi. Nah, saat dia turun, mohon maaf, saya minum sebentar ya. Halo, mohon maaf, saya lanjutkan boleh? Iya, Pak. Halo, mohon maaf. Aduh. Jadi saat dia terjadi pembelian terus, anggaplah dia turun terus untuk strategi bot pertama, tidak ada keuntungan. Oke, sampai kebuka yang keempat kali. Ya, dia akan turun terus. Nah, di sini saat terjadi penurunan, ya, setelah kita anggaplah kita sudah pakai strategi bot pertama, ternyata masih turun terus harganya, crash terus, anggap crash terus, lagi nggak bersahabat marketnya, maka strategi kedua akan muncul yang namanya grid strategi. Gridnya itu berbeda dengan grid yang biasa kita lihat. Grid yang biasa kita lihat itu alokasi dananya udah langsung di buy limit kan di connection kita. Sudah muncul buy limitnya. Ini enggak, ini satu persatu, Pak. Ini seperti scalping. Jadi saat dia muncul, saat dia terkena penurunan harga 3%, dia baru buy di sini. Enggak buy limit, buy instan. Di sini belum ada buy limit. Dia akan buy, kalau misalnya profit, dia akan langsung close untuk OP kelima ini kan OP kelima. Close di OP kelima saja. Kalau misalnya profit, OP kelimanya. Nah, kalau misalnya turun terus, di default ini kita menjaga 14 posisi totalnya. 10 grid, 4 trigger limit. Total yang dijaga dari penurunan harga di sini adalah 35% penurunan sebuah koin. Default ya Pak ya, kita bisa setting sendiri custom, mau jaga 100% pun bisa sebenarnya. Kita juga udah ada bikin training di mana kita kan kadang ada yang mau jaganya cepat. Mau agresif biasanya orang jaganya agak sedikit ya, sekitar 25%. Kalau orang misalnya moderat mungkin kita anggap 40 sampai 50%. Anggap kalau orang konservatif kita anggap jaga penurunan harga sampai 75%. Tapi ingat kalau kita jaga makin jauh, persentasi keuntungan return-nya akan semakin sedikit. Karena apa? Karena risk-nya lebih kecil, reward-nya lebih kecil juga. Kalau risk-nya lebih besar, maka reward-nya lebih besar. Jadi ini risk reward berbanding lurus. Nah, saat grid ini mulai recovery, dia akan close OP ke-14. Turun lagi OP ke-15 di harga yang sama. Saat dia naik, dia akan close satu-satu grid-nya. Ini akan close OP ke-15, 14, 13, 12, kemudian 9, 7, dia tutup satu-satu, yang grid satu persatu ditutup. Saat dia sudah profit untuk strategi yang pertama, dia akan mengaktifkan pengaman, trailing stop di sini. Jadi yang 4 OP ini, saat dia sudah profit, dia akan mengaktifkan trailing stop. Enggak langsung close. Kenapa? Karena dia konsepnya optimal exit rule. Kalau kita bilangnya itu let's profit run ya, semoga bisa menangkap kenaikan harga yang bullish. Jadi kalau misalnya dia turun tapi nggak kena trailing stop-nya, dia naik lagi, trailing stop-nya akan naik terus. Nah, ini saat dia tersentuh, dia akan jual semua yang ada di strategi pertama. Ini adalah gambaran default strategi di mana kita menjaga 12,5% untuk
strategi pertama, dan total 35,53% penurunan harga sebuah koin di default. Total dana yang digunakan hanyalah $250 untuk default. Tapi kita bisa setting custom ya. Kalau custom kita bisa uangnya kecil banget kok. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalnya mau lihat gambaran dari harga dari $100 akan turun sampai $64,47. Kalau misalnya terjadi penurunan di bawah itu berarti kita posisinya sudah tidak ada penambahan buy lagi karena robot kita sudah membeli semua layer kita. Nah, tapi untuk gambaran yang ini strategi pot pertama ini adalah minimumnya kita jaga 12,57. Bisa lebih karena apa? Kadang akan turun 5% baru ada callback 1%. Kadang. Tapi ini adalah minimumnya. Kita ambil yang paling minimum. Oke, mungkin itu saja dari saya ya.